Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita masuk ke topik tentang receivable, piutang. Nah, tapi kita akan fokus di memahami jenis-jenis piutang. Masih ingat nggak definisi dari piutang, receivable? Piutang itu adalah sejumlah uang, sejumlah cash yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan lain kepada kita atau perusahaan kita di masa yang akan datang gitu ya. Atau lebih sederhana, hak yang mungkin kita terima berupa cash di masa yang akan datang. Atau lebih gampangnya nih, yang dimaksud dengan piutang adalah jika orang lain itu punya utang kepada kita. Nah, dari sisi kita itu disebut dengan piutang gitu. Nah, lalu ada 3 jenis piutang. Yang pertama adalah account receivable. Bahasa Indonesianya tuh piutang dagang gitu. Nah, kenapa account receivable disebut dengan piutang dagang? Itu karena memang account receivable ini berasal dari aktivitas perdagangan gitu. Jika kamu melakukan jual beli barang dan jasa, nah penjualannya itu secara kredit, maka akan menghasilkan account receivable. Jadi customer punya utang kepada kita, dari sisi kita customer itu punya piutang gitu. Nah, ciri-ciri dari account receivable itu dia adalah short term. Short term. Nah, biasanya itu jangka pendek nih. Jangka pendeknya berapa? Antara 30 sampai 60 hari gitu. Nah, biasanya karena dia short term, dia tidak berbunga ya. Tidak berbunga. Nah, tapi account receivable ini cenderung kurang aman ya, kurang aman gitu, karena dia customer nih yang punya utang kepada kita itu tidak menjaminkan asetnya. Jadi just in case customer tidak bisa membayar piutang, yaitu kerugian bagi kita gitu, karena tidak ada jaminannya gitu. Nah, tapi account receivable ini merupakan bagian yang paling signifikan nih bagi operasi perusahaan kita, karena kita ini part of perdagangan di bisnis kita, perdagangan main operation di perusahaan kita gitu. Nah, kemudian jenis piutang yang kedua itu adalah notes receivable. Namanya aja notes ya, berarti ini piutang yang ada notesnya, piutang yang ada written promise-nya, ada janji tertulisnya. Berarti kalau ada janji berarti dia cenderung ada jaminannya gitu ya, ada jaminannya just in case nanti peminjam itu tidak bisa melunasi pinjamannya, kita bisa mendapatkan jaminannya, misalnya kita dapat asetnya atau tergantung apalah gitu ya. Nah, kalau notes receivable ini bisa berasal dari aktivitas perdagangan atau non perdagangan. Kalau perdagangan sama tuh kayak kita jual barang pada customer secara kredit, kita dapat piutang gitu. Atau yang non perdagangan, misalnya perusahaan lain pinjam dana kepada kita, nah itu bisa notes receivable. Nah, biasanya dia sedikit long term ya. Kalau tadi account receivable itu 30 sampai 60 hari, maka notes receivable ini lebih dari 60 hari. Gitu. Nah, yang jelas dia berbunga dan cenderung aman gitu. Cenderung aman karena apa? Karena ada jaminannya itu ya, gitu. Oke, sampai sini clear ya bedanya antara account receivable dan notes receivable. Kalau tadi account receivable ini dari perdagangan, ini bisa perdagangan dan non perdagangan. Nah, yang terakhir yang ada receivable. Nah, kalau yang ada receivable itu dia piutang di luar dari perdagangan. Nah, itu bisa dari apa? Bisa dari misalnya piutang bunga. Misalnya kan tadi kan kita meminjamkan uang kita ke perusahaan lain. Nah, dari pinjaman itu kan menghasilkan bunga kan. Nah, itu piutang bunga, itu juga hak kita. Atau kita meminjamkan uang kepada karyawan kita kasbon. Nah, itu juga disebut piutang lain-lain yang di luar perdagangan. Atau income tax is refundable. Misalnya kita bayar pajak, tapi bayar pajaknya lebih bayar. Nah, lebih bayarnya itu yang bisa
refundable. Nah, itulah jenis-jenis piutang yang di luar perdagangan yang kita sebut dengan other receivable. Sampai sini clear ya perbedaan antara account receivable, notes receivable, dan other receivable. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke topik berikutnya.